Saudara pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei tampil pertama kali di depan publik Sabtu kemarin. Khamenei hadir kemarin. Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih parah ya. Parah banget. Keterlaluan. Jadi, seperti video yang barusan saya tampilkan, viral di media sosial guys ya. Dan banyak orang yang percaya. Bukan hanya 1-2 orang yang percaya, tapi ada jutaan orang yang percaya bahwa video itu bukan hoax. Dan ini sangat berbahaya sekali. Banyak banget orang Indonesia yang menginginkan Ayatollah Khamenei itu hidup kembali. Sementara masyarakat Iran menginginkan kematian Ayatollah Khamenei. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Warga Konoha pengen menghidupkan kembali Ayatollah Khamenei. Sementara orang Iran itu sendiri pengen mematikan Ayatollah Khamenei. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian, kenapa ada video seperti ini beredar di internet? Apa alasannya? Apakah ini jihad online? Apakah ini jihad digital? Apakah ini disengaja? Apakah karena mereka merasa gagal sehingga mereka menghidupkan kembali video-video hoax gitu ya, video-video sebelumnya gitu? Apakah karena mereka itu merasa dihianati? Apakah mereka itu merasa bahwa mereka itu gagal total gitu ya? Apakah ini ada hubungannya? Kemudian kenapa warga Konoha itu sangat rentan dengan video-video hoax gitu? Apakah ada hubungannya dengan SDM rendah gitu? Apakah ada hubungannya dengan IQ kita tuh yang sangat-sangat rendah? Jadi mohon maaf bagi yang tervideo kalau saya mengatakan bahwa IQ kita itu rendah, banyak juga itu yang tersinggung ya. Padahal pada faktanya seperti itu. Kalau IQ kita itu di atas rata-rata, ya rata-rata 100 ke atas, maka kita sudah jadi negara maju guys. Kalau misalnya mengatakan apa hubungannya IQ dengan negara maju, sangat berhubungan. Rata-rata negara maju di dunia ini, ya IQ-nya itu nggak ada yang 78. Mohon maaf bagi yang video, nggak ada. Kalau ada, coba bantah pakai data. Mari kita diskusi secara ilmiah. Jadi, kalau ada warga yang bermimpi jadi negara maju, tapi IQ-nya setara gorila atau 78, itu keterlaluan menurut saya pribadi. Gimana caranya supaya kita jadi negara maju? Naikkan IQ, maka kita akan terhindar daripada hoax ya. Kemudian selain itu, kenapa kematian daripada Ayatollah Khamenei ini berbekas bagi warga Konoha? Padahal Ayatollah Khamenei ini kan Syiah. Kita mengatakan bahwa Syiah itu sesat, Syiah itu beda golongan dengan kita dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ketika Ayatollah Khamenei meninggal, maka kita nangis-nangis gitu ya. Bahkan ya, kalau keluarga kita meninggal, kita biasa aja gitu. Tapi ketika Ayatollah Khamenei meninggal, kita nangis-nangis sesugukan gitu ya. Nangis darah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Saya menemukan alasan yang tidak biasa ternyata guys. Dan alasan ini bikin negara kita tidak maju. Terus berulang seperti ini. Dan jawabannya adalah, ternyata belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi, menurut penelitian, ya, secara psikologi saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi, orang yang gagal itu biasanya, nggak semuanya tapi ya, terutama masyarakat yang SDM rendah seperti Konoha, biasanya mereka itu selalu mau menyalahkan pihak ketiga dan nggak mau terima fakta dan data. Walaupun ya beribu-ribu kali kita mengatakan bahwa Ayatollah Khamenei itu sudah meninggal, itu berita hoax, tapi kalau kita perhatikan komentar-komentar daripada video itu, ada yang mengucap syukur ya, alhamdulillah Ayatollah Khamenei masih meninggal, alhamdulillah ternyata feeling gua selama ini benar. Nah, di situ letak kesalahannya, feeling. Jadi masyarakat yang IQ-nya di bawah rata-rata itu biasanya terlalu menggunakan feeling, bukan mengandalkan yang namanya pikiran, analisis, ya berpikir kritis dan bicara by data dan sumber gitu.
Enggak. Kita itu biasanya by feeling. Makanya konten-konten, mohon maaf ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini yang pecinta konspirasi. Makanya video-video konspirasi di Indonesia itu sangat disukai ya, video hantu gitu ya, konspirasi dan sebagainya. Itu kan berdasarkan feeling ya, emosi ya. Emosi penonton itu dihidupkan ya. Jadi kalau ada konten-konten yang menyajikan data ya, kemudian menyajikan fakta ya, sumber dan sebagainya, biasanya videonya sepi. Karena apa? Karena fakta itu pahit, guys. Ya, fakta itu tidak menyenangkan. Yang menyenangkan itu adalah berita-berita hoax gitu. Jadi kalau ada berita yang mengatakan Ayatollah Khamenei masih hidup, alhamdulillah. Itu sangat menyenangkan. Menyenangkan apa? Otak ya. Jadi otak daripada masyarakat yang SDM rendah itu, mereka susah menerima kenyataan. Kenapa mereka susah menerima kenyataan? Apakah karena mereka bodoh? Saya tidak membodoh-bodohi warga Konoha ya. Mohon maaf ya. Jadi ini sebenarnya sudah turun-temurun ya. Zaman dulu secara antropologi ya, ketika zaman manusia purba, kita itu kan berkelompok-kelompok ya. Ketika kepala suku kita meninggal, biasanya kita tuh nggak terima, apalagi kepala sukunya sudah kita kenal baik ya, kemudian dia berkarisma ya, kita bergantung kepada kepala suku ya, pemimpin kita dan lain sebagainya, kita sudah sangat mencintai. Ketika dia meninggal, biasanya kita itu nggak menerima gitu bahwa dia meninggal. Nggak mungkin dia meninggal. Dan biasanya ya, secara antropologi ya, ini bukan secara agama ya, biasanya mereka itu menciptakan semacam halusinasi ya, seperti misalnya, ternyata arwahnya masih di sekeliling kita. Nah, itulah asal muasal kenapa banyak warga Konoha itu suka nonton film horor. Dari situ asal muasalnya. Dari keinginan gitu ya. Itu salah satu faktor ya. Ada faktor yang lain sebenarnya. Salah satu faktornya seperti itu, guys ya. Ketika kita menginginkan seorang pemimpin itu masih hidup ya, lalu kita menghidupkan ya imajinasi ya bahwa pemimpin kita itu masih hidup dengan melalui apa? Zaman dulu itu ya televisi ya, bikin film horor atau cerita-cerita ya. Awalnya cerita-cerita ya. Ada orang yang bercerita bahwa dia masih di sekeliling kita, arwahnya masih di sekeliling kita dan sebagainya, bla bla bla. Nah, seiring berjalannya waktu ya, naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi seperti zaman sekarang nih, yaitu video-video hoax. Makanya video-video Ayatollah Khamenei itu bermunculan di media sosial. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh banyak orang gitu. Karena orang itu masih belum terima bahwa Ayatollah Khamenei itu meninggal gitu. Nggak terima gitu. Nggak terima dengan kekalahan. Ya. Jadi masyarakat yang SDM rendah itu biasanya mereka itu nggak terima dengan kekalahan. Jadi kalau Anda perhatikan di negara yang mayoritas SDM-nya rendah, kalau bermain sepak bola, saat mereka kalah, kalau Anda perhatikan, biasanya mereka menyalahkan wasit, kemudian tribun dirusak, ya, kemudian stadion dirusak, ya, bikin rusuh, ya, masuk ke lapangan, ya, mukulin orang dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka nggak terima jagoan mereka kalah gitu, sehingga mereka mencari pelampiasan. Jadi ini berhubungan dengan yang namanya IQ78. Mohon maaf bagi yang ini, saya tidak mengatakan semuanya warga Konoha IQ78 ya. Jadi biasanya kalau IQ-nya itu di bawah rata-rata itu, mereka itu sangat susah mengontrol emosi. Ya, ketika mereka emosi, susah banget ya ngontrol emosi. Ya, ketika mereka kalah, mereka melampiaskan kekalahan mereka itu dengan cara apa? Mukulin orang gitu ya, kemudian mukulin wasit ya, sama seperti Ayatollah Khamenei. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Ayatollah Khamenei itu sudah meninggal, sadar meninggal, maka pasti banyak yang emosi gitu ya. Ya kalau di dunia nyata pasti saya dipukulin gitu. Kalau di lingkungan orang yang mendukung Ayatollah Khamenei ya, kalau misalnya ada sebuah lingkungan yang mengatakan bahwa Ayatollah Khamenei masih hidup ya, dia itu sebenarnya ngeprank Amerika ya, ngeprank Israel dan sebagainya. Maka ketika saya berikan data, saya kasih data misalnya, maka biasanya mereka mengatakan, kamu anti Amerika, kamu anti Israel ya. Bisa-bisa saya dipukulin gitu. Kenapa? Karena masalah emosional ya, nggak bisa kontrol emosi. Itulah alasannya kenapa kita susah maju. Karena apa? Karena kita masyarakat yang tidak bisa mengontrol emosi. Ya,
Biasanya negara yang kurang maju seperti itu ya, susah mengontrol emosi, kesenggol dikit langsung berantem ya, kemudian kesinggung dikit ya minta Sherlock ya, bunuh-bunuhan gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa negara maju itu banyak kriminal, justru lebih banyak di negara yang kurang maju yang kriminal tanpa kita sadari. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh kognitif? Ya, kognitif juga mempengaruhi ya. IQ sangat mempengaruhi juga ya. Makanya berulang-ulang saya mengatakan bahwa tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang bisa jadi negara maju kalau IQ-nya rata-rata 78 gitu ya. Nggak ada, nggak ada. Rata-rata negara maju itu IQ-nya tinggi. Justru karena IQ mereka tinggi, mereka terhindar dari yang namanya hoax. Jadi kenapa kita itu sering terpapar hoax? Kenapa? Karena IQ kita itu di bawah rata-rata gitu ya. SDM kita itu rendah. Kita harus mengakui bahwa SDM kita itu rendah. Kalau SDM kita tinggi, ya maka kita sudah jadi negara maju gitu. Ya, jadi itu yang mempengaruhi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita itu IQ-nya itu di bawah rata-rata? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Yang pertama itu genetik, kemudian yang kedua itu faktor lingkungan, yang ketiga itu faktor gizi. Dan yang paling mempengaruhi itu faktor genetik dan gizi. Genetik mempengaruhi, guys. Biasanya kalau ayahnya cerdas, ya keluarganya cerdas, ibunya cerdas, ya biasanya dari ibu ya. Anak itu diwarisi kecerdasan dari ibu ya, tanpa kita sadari. Itu menurut penelitian. Jadi kalau seorang ibu cerdas, maka anaknya juga cerdas. Jadi di antara sahabat yang terpilih kalau belum menikah, jika Anda pengen anak Anda cerdas, maka pilihlah ibu yang cerdas. Bukan cuman yang cantik doang ya. Bukan cuman yang bahenol doang, tapi yang cerdas juga ya. Jadi menurut penelitian seperti itu guys ya. Faktor genetik, kemudian faktor daripada gizi. Nah, biasanya masyarakat di seluruh dunia mereka lebih fokus terhadap gizi karena genetik itu kan susah dirubah ya, gizi ya. Nah, sama seperti misalnya Korea Selatan. Korea Selatan dulu sebenarnya mereka itu kekurangan gizi guys. 11-12 dengan Korea Utara. Mereka nggak terlalu cerdas sebenarnya. Tapi karena mereka gigih gitu ya, berusaha memperbaiki negaranya, bekerja dan sebagainya, sehingga mereka itu memperbaiki gizi anak ya. Kemudian mereka belajar gitu ya. Jadi kalau di Korea Selatan itu kalau mereka punya anak itu yang sibuk itu bukan anak tapi orang tua. Orang tua yang baca buku gini ya, baca buku ya, nyari-nyari buku gitu. Gimana sih cara menaikkan sumber daya manusia, gimana cara memperbaiki gizi. Mereka biasanya akan belajar gitu ya. Kemudian mereka berpikir ya, makanan apa yang paling cocok dengan anak saya ya. Makanya mereka sangat suka dengan makanan-makanan yang bergizi ya. Jadi makanan Korea Selatan itu ya, kalau saya perhatikan, makanan mereka itu nggak terlalu enak sebenarnya kalau boleh jujur ya. Sushi ya, kemudian campur dengan ikan ini, ikan itu, ya sebenarnya nggak enak ya. Saya tuh sering makan makanan khas daripada Korea Selatan, tapi nggak enak gitu, nggak enak banget ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa justru makanan yang nggak enak itu yang bergizi? Ya, itu pada faktanya. Cuman permasalahannya kan negara kita ya, atau masyarakat kita itu kan pengennya yang manis-manis ya. Kemudian pengennya itu yang junk food gitu ya. Seperti misalnya gorengan, ya bakso, mie ayam, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang bikin kita nggak maju itu negara kita guys. Bukan, maksudnya masyarakat kita gitu ya. Kalau pemerintah kita tunggu nggak bakalan bergerak guys. Jadi kita sendiri gitu yang berpikir gitu ya, supaya anak kita cerdas sehingga waktu gede dia terhindar dari yang namanya hoax ya. Kemudian setelah itu faktor daripada apa? Faktor daripada poligami ya. Apakah poligami mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Jadi gini guys, kalau misalnya suatu negara itu menghalalkan yang namanya poligami, maka ini akan mempengaruhi yang namanya nilai gizi si anak. Lah, apa hubungannya? Sangat berpengaruh. Jadi gini, kalau misalnya di suatu negara itu banyak orang yang poligami gitu ya, kawin cerai ya, kemudian punya banyak istri dan lain sebagainya, maka akan banyak anak yang terlantar. Bayangkan misalnya nih, seorang bapak misalnya ya
punya gaji 3 juta, lalu ini akan dibagi-bagi ke beberapa anak misalnya. Kan nggak cukup ya. Nggak cukup beli gizi gitu ya. Beli susu nggak cukup. Sehingga apa? Sehingga banyak generasi-generasi bangsa kita itu yang tidak terpelajar, ya kemudian nggak sekolah, ya waktu kecil kekurangan gizi, dan lain sebagainya ya. Sehingga apa? Sehingga ya kita rentan dengan yang namanya berita hoax gitu. Itu yang menyebabkan negara kita nggak maju ya. Kemudian bagaimana dengan MBG ya? Kemarin tuh banyak yang komentar ya, kalau lu nggak pernah bahas MBG. Sebenarnya saya setuju dengan MBG ya. Walaupun ya pada faktanya penyelenggarannya tuh nggak bagus ya. Yang sampai ke siswa itu ya bukan makanan yang bergizi ya, makanan biasa aja gitu. Ya, yang sampai ke siswa itu bukan makanan seperti yang ada di luar negeri seperti Jepang misalnya, seperti Korea Selatan misalnya. Kalau misalnya mengatakan oh jangan bandingin dengan negara luar, ya kalau kita bicara tentang gizi ya harus profesional dong ya kan. Nggak boleh tuh ya misalnya nih ada ahli gizi nggak enakan gitu ya. Ya saya tuh nggak enakan, ya udah makan aja lah apa aja yang penting makanan, nggak boleh seperti itu ya. Ya harus dinilai gizinya berapa gitu ya. Jadi penyelenggaranya itu yang bobrok menurut saya pribadi ya. Sehingga MBG ini sebenarnya idenya bagus ya. Tapi lebih bagus lagi kalau MBG ini disalurkan pada ibu-ibu hamil gitu, ibu mengandung ya. Karena stunting itu bisa dimusnahkan itu pada saat bayi lahir umur 3 bulan ya, dari kandungan sampai 3 bulan gitu. Setelah 3 bulan nggak bisa lagi diperbaiki yang namanya stunting. Nah, di situ tuh masa krusialnya. Ya, bayi yang masih kecil ya, umur 3 bulan ya. Di situ masa krusialnya. Ya, kalau sudah dewasa agak susah ya. Bisa ya sebenarnya agak susah ya. Apakah MBG itu nggak berarti? Berarti ya. Bermanfaat. Bermanfaat bikin apa? Bikin siswa mengurangi jajan, bisa lah ya. Ya, apakah tujuannya untuk gizi? Nggak terlalu saya perhatikan ya. Mungkin berpengaruh tapi cuma 10%, 20% ya, nggak sampai 100% ya. Jadi yang paling itu sebenarnya ibu hamil sebenarnya yang dibantu. Kemudian mengharamkan yang namanya poligami ya. Dari situ tuh awalnya ya, poligami ya, kemudian banyak istri, kawin cerai itu sebenarnya yang mempengaruhi ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan Jepang misalnya ya, kemudian negara-negara maju di situ, negara maju kan sebenarnya kalau mereka kawin cerai itu kan nggak bawa agama ya. Artinya gini, kalau mereka kawin cerai itu jarang ada yang korban anaknya gitu ya. Biasanya mereka child free ya, nggak punya anak dan sebagainya. Jadi apa hubungannya dengan berita yang ada di media sosial ini? Kenapa banyak orang yang percaya bahwa Ayatollah Khamenei itu masih hidup dan lain sebagainya? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita mudah terpapar hoax. Kita mudah terpapar hoax itu karena apa? Karena kekurangan gizi gitu. Ini yang mempengaruhi guys. Kemudian pemerintah kita juga kekurangan gizi. Pejabat kita juga kekurangan gizi ya. Mereka tidak bisa men-take down video-video gitu atau konten-konten yang berbau hoax gitu ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual. Salam rasional.